Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, saya berharap saudara semua merasakan sukacita, damai sejahtera oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari dengan anugerah baru, dengan pengharapan baru yang Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan, kami rindu sebagai anak-anak-Mu untuk hidup dalam ketaatan senantiasa dari awal sampai akhir hidup kami hanya kepadamu. Biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 35 ayat 20 hingga ayat 27. Saya akan membaca bagian ini dari ayat 20 hingga ayat 24. Demikian yang tersurat dalam 2 Tawarikh 35 ayat 20 hingga ayat 24. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Saudara-saudaraku, saya memberikan judul pada sapaan rohani hari ini, mengawali dalam ketaatan, mengakhiri dalam ketidaktaatan. Saudara-saudara, Yosia adalah salah seorang Raja Yehuda yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat dia berlaku baik dan benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Saudara-saudara, Yosia dinobatkan sebagai raja pada usia 8 tahun. Lalu pada usia 16 tahun dia mencari Tuhan. Dan pada usia 20 tahun dia merombak seluruh mezbah pembakaran persembahan untuk berhala. Dia hancurkan semuanya. Dia membawa Yehuda pada reformasi iman. Dia membawa seluruh rakyat Yehuda untuk kembali pada Tuhan. Namun akhir hidupnya sangat tragis. Ketika Neko Raja Mesir akan membantu Asyur memerangi Raja Babel, maka kehadiran Neko dihalangi oleh Yosia. Yosia merasa benar dengan tindakannya untuk memerangi Neko.
Dan Neko sudah berkata kepada Yosia bahwa dirinya membawa firman Tuhan. Dia mengatakan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Apa akhirnya, saudara? Yosia mengalami kematian. Saudara-saudaraku, banyak orang yang mengawali dengan baik tetapi mengakhiri dengan tidak baik. Banyak orang mengawali kehidupan dalam ketaatan tetapi mengakhiri dalam ketidaktaatan. Mengabaikan firman Tuhan ternyata mendatangkan akibat bagi setiap orang yang mengabaikannya, juga Yosia. Saudara-saudaraku, mari di dalam kehidupan ini kita tidak merasa benar dan kemudian melakukan sesuatu dalam kebenaran diri sendiri, melainkan mari kita mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, dan menaatinya, agar kehidupan kita sungguh merasakan damai sejahtera, bukan justru menerima akibat yang sungguh ironis, mengawali kehidupan dalam ketaatan tetapi mengakhirinya dalam ketidaktaatan, dan akhirnya menuai kebinasaan sebagaimana Yosia. Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk terus menjaga ketaatan, untuk menjaga kerinduan kita berjalan di jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.